Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan Pagani Design. Masih sama kayak video kemarin, ini barangnya gue dapat dipinjemin dari akun Instagramnya Watchpada. Buat kalian yang belum tahu, Watchpada ini banyak menjual jam tangan second berkualitas dengan harga yang bersahabat. Termasuk jam tangan ini juga dijual. Kalau nanti kalian tertarik untuk harga bisa langsung DM adminnya aja. Oke, lanjut. Untuk boxnya masih sama juga ya kayak Pagani Design yang Submariner kemarin. Buat yang belum sempat nonton videonya bisa klik aja link yang muncul di pojok kanan atas ini. Untuk kelengkapan di sini ada kartu garansi, terus manual book, dapet kain microfiber buat ngerawat jam tangannya, terus dapet juga obeng kecil. Nah, ini nanti bisa dipakai buat potong rantainya karena dia sambungan linknya tuh pakai semacam skrup. Nanti ya gue kasih lihat deh nanti ya. Oke, dan ini dia jam tangannya Pagani Design PD1692. Dan ternyata ini kondisinya baru juga guys. Mungkin barang simpenan karena masih nempel semua nih plastik-plastiknya. Ini buat kalian yang minat sama jam tangan ini harus buru-buru chat adminnya Watchpada ya, karena ini barang manis banget guys, masih baru, tapi kemungkinan sih dijual seharga jam tangan second. Tapi sorry banget nih ya, karena jam tangannya mau di-review, jadi lagi-lagi plastik-plastiknya ini harus gue lepas dulu. Dan ini gue udah izin dulu ya sama yang punya, jadi aman. Oke, kalau di video sebelumnya kita review Pagani Design homage-nya Rolex Submariner. Nah, kali ini kita review yang homage-nya Rolex Explorer. Ini juga sama ya, dia lazy homage, jadi sengaja dibikin benar-benar mirip dengan desain aslinya. Mulai dari komposisi dial, bentukan case, sampai strap, sama clasp-nya juga pakai model yang sama. Overall tingkat kemiripannya mungkin antara 80-90% lah, makanya udah bisa dibilang lazy homage. Dan seperti biasa, karena ini lazy homage, jadi gue nggak akan bahas desainnya lagi ya. Mending langsung aja kita cek kualitas detail, finishing, dan build quality-nya. Mulai dari bagian dial, kita bisa lihat nih di sini dia single layer, simple ya, tanpa fitur kalender sama sekali. Untuk warnanya dia hitam doff dan hitamnya tuh pekat banget. Sama kayak tipe PD1639 yang sebelumnya baru gue review. Jadi dia tuh hitamnya hitam mewah sih kalau gue bilang, karena dilihatnya juga adem banget. Dan pastinya tersedia varian warna lain juga. Ada biru, hijau, silver, terus ada yang markernya full angka, ada yang full pointer, dan ada yang dikasih fitur tanggal juga. Cukup banyak lah variannya. Kemudian untuk kualitas detail dialnya sendiri di sini untuk printing yang warna putihnya bagus, malah bisa dibilang bagus banget. Karena kalau kita lihat tulisan Japan Move di bawah marker 6 ini, walaupun ukurannya kecil banget, mungkin cuma sepersekian mili aja, tapi untuk kualitas detailnya bisa sangat baik. Kemudian bagian marker udah applied, detailnya juga bagus, rapi. Terus untuk jarum-jarum penunjuk juga sejauh yang gue lihat cuttingnya udah cukup halus. Overall sih untuk kualitas detailnya ini menurut gue udah oke banget lah. Gue hampir nggak nemuin minusnya sama sekali. Kemudian jam tangan ini juga udah dilengkapi dengan Super Luminova jenis BGW9 di semua marker dan hands. Ini salah satu jenis luminous terbaik guys. Jadi untuk kualitasnya udah pasti bagus banget di kelas harganya. Untuk karakternya sendiri BGW9 ini dia warnanya putih kalau di tempat terang. Sedangkan kalau dalam gelap akan nyala dengan warna kebiruan kayak gini. Dan nyalanya tuh kuat banget, cakep. Berikutnya untuk build quality udah sangat solid. Material kacanya udah menggunakan sapphire crystal yang jernih dan udah tahan gores. Terus bagian case udah nggak perlu diragukan lagi. Ini bahannya 316L stainless steel. Untuk finishingnya kali ini dominan polish atau glossy. Bagian bezelnya glossy, terus kanan kiri case-nya juga glossy,
Dan kualitas finishingnya sendiri udah bagus banget guys, mulus. Kalau pemakaian finishing brushnya, dia cuma ada di bagian atas lug sama bagian bawah case-nya. Kemudian untuk crown-nya juga bagus. Selain udah screw down crown, di sini juga ada logo Pagani yang diukir dengan baik. Ini aslinya silver ya. Biru-biru ini tuh plastik pelindung aja yang sengaja nggak gue buka karena kebetulan kan ini punya orang dan barangnya masih baru, jadi sayang banget kalau dilepas. Yang penting udah kelihatan lah ya. Next untuk strap, jenisnya Oyster Bracelet, kualitasnya juga sama, udah bagus dan solid banget. Materialnya stainless steel, dari link sampai end link dia udah solid stainless steel. Di sini dia pakai finishing full brush, gagah banget ya. Terus bagian clasp pakai yang setipe sama punyanya Rolex. Ini jenisnya Glide Lock Clasp. Nah, untuk lebar strap atau lugnya sendiri aman banget pakai ukuran genap 20 mm. Cuma untuk model end link dari strapnya ini lagi-lagi di sini pakai jenis male end link. Dia nonjol keluar kayak gini nih ya. Jadi semakin menambah panjang dimensi dari jam tangan ini sendiri. Oh yang ngomongin obeng kecil yang tadi, ini dipakai buat ngelepas skrup yang ada di pinnya ini. Jadi lebih praktis, lebih safety pastinya, nggak perlu ketok-ketok pakai palu kayak strap rantai model lainnya. Berikutnya bagian belakang, materialnya stainless steel, udah screw down dan jenisnya solid. Nah yang unik, biasanya di bagian belakang jam tangan Pagani itu suka ada semacam gambar ilustrasi yang dia tuh kayak merepresentasikan karakter atau tema dari si jam tangannya sendiri. Misal yang desain case-nya ala-ala Seiko Turtle, dia ada gambar penyu di belakangnya. Terus yang model Moonswatch dikasih gambar pesawat luar angkasa, ada bulan, ada planet-planetnya juga, dan masih banyak yang lainnya lah ya. Nah kalau yang seri PD1692 ini, berhubung temanya Explorer, bisa jadi ini gambar pegunungan kali ya. Dia kayak gambar pegunungan yang bersalju gitu. Terus ini ada semacam kompas dan 2 buah tongkat hiking. Ya ini emang gambarnya udah explorer banget lah. Kemudian di sini juga ada beberapa info, ada stainless steel, terus ada kode model jam tangannya PD1692. Dan untuk water resistnya udah 200 meter atau 20 bar. Jadi emang udah cocok banget sih buat dipakai outdoor. Mau kondisi kering, basah, tekanan tinggi, sampai buat menyelam pun udah oke banget. Nah untuk mesin, biasanya emang suka gue bongkar ya. Cuma karena ini bukan punya gue dan kondisinya juga baru, jadi sorry banget kali ini nggak berani gue bongkar. Tapi hampir bisa dipastiin mesinnya ini pakai Seiko kaliber NH35, sesuai sama yang di websitenya juga ya, websitenya Pagani Design. Di situ tertulis NH35. Nah menariknya, mesin NH35 ini aslinya dia punya fitur tanggal, sedangkan jam tangan ini nggak ada fitur tanggalnya sama sekali. Tapi gue pastiin ini NH35 kok ya, karena setelah gue cek mekanisme crown-nya, dia punya 2 posisi setting. Kalau ditarik setengah dan kita putar berlawanan arah jarum jam, ini berasa kayak lagi ngeganti fitur tanggal. Dan untuk setting waktu, kita perlu tarik sekali lagi terus putar searah jarum jam. Jadi aslinya sih jam tangan ini punya fitur tanggal ya. Kalau mau tinggal dikasih lubang aja buat dead window. Dan emang ada juga kan varian yang pakai tanggal. Jadi emang seri PD1692 ini mau yang varian pakai tanggal ataupun enggak, sama-sama pakai mesin NH35. Berikutnya untuk ukuran, diameternya cukup ideal, nggak sampai 40 mm. Lumayan tipis juga, 11 mm. Tapi ternyata lug-lugnya udah agak panjang, 49 mm. Nah, apalagi kalau ditambah male end link dari strap bawaannya ini, panjangnya jadi 52 mm. Kalau kita lihat cuma dari ukuran diameter sama lug-to-lug sih sebenarnya masih cukup ideal. Dipakai di tangan gue yang lingkarnya cuma 15,8 cm juga masih pantas lah. Walaupun udah nggak ideal-ideal banget, tapi ya oke lah. Cuma yang bikin kelihatan agak over ya emang male end link-nya ini.
Oke, kesimpulannya untuk sebuah jam tangan homemade-nya Rolex Explorer, secara tampilan Pagani Design PD1692 ini udah oke banget. Untuk build quality-nya solid, kaca sapphire crystal, case 316L, dan strapnya juga solid stainless steel. Mesinnya udah oke, Seiko NH35. Untuk harga juga masih cukup terjangkau. Harga barunya ada di 1,4 sampai 1,5 jutaan. Dengan build quality dan mesin Seiko yang dipakai, harga segitu sih masih sangat worth it lah. Emang rata-rata jam tangan sejenis ada di range harga segitu. Untuk minusnya, paling cuma ukuran lak-tulak sama male handling bawaannya aja sih. Itu juga kalau dari sudut pandang gua yang punya pergelangan tangan kecil. Buat yang pergelangan tangannya besar, mungkin di atas 17 cm, ya pasti nggak akan jadi masalah. Oke guys, itu tadi review dari Pagani Design PD1692 ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.